Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai uji chi-square, di mana untuk uji chi-square ini biasanya kita juga mengenal yang namanya uji beda proporsi, di mana uji beda proporsi ini salah satu atau ujinya adalah uji chi-square. Kadang kita juga sering mendengar yang namanya uji Fisher eksak. Uji Fisher eksak ini adalah uji yang digunakan alternatif jika syarat chi-square tidak terpenuhi. Pada video ini nanti Anda akan mengetahui apa saja syarat-syarat uji chi-square, di mana jika uji chi-square tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan Fisher eksak. Ini adalah salah satu isi buku saya yang berjudul Analisis Penelitian Bidang Kesehatan, Analisis Data Bidang Kesehatan. Ini tersedia di Gramet juga ada ya. Nanti Anda bisa mencarinya atau bisa mencari di Shopee, masukkan nama saya ya, Shopee atau mungkin Tokopedia atau belanja online yang lainnya, ini kan muncul. Analisis Data Bidang Kesehatan, nama bukunya. Berbicara masalah chi-square, kita akan berbicara yang namanya tabel kontingensi. Ya, tabel kontingensi ini adalah tabel 2x2, di mana tabel 2x2 ini sebagai dasar penghitungan odds ratio, confidence interval, ya, yang penting hasil dari analisis chi-square. Ingat, syarat chi-square ini adalah variabel bebasnya, ya, ini variabel bebas, data kategorik, variabel terikatnya ini juga kategorik. Ya, jadi yang dinamakan kategorik itu adalah data yang memiliki tingkatan, atau mungkin tidak ada tingkatan juga bisa. Misal kalau tingkatan ya gini, merokok tidak merokok, sakit jantung tidak sakit jantung. Syaratnya kalau Anda ingin menguji chi-square, tabel ini harus tabel 2x2 ya syaratnya. Terus apakah bisa kalau tabelnya misalnya ada 3 kali 2, atau mungkin di sini 2 kategori, di sini 3 kategori. Apakah bisa? Bisa ya, tapi bukan chi-square. Nanti biasanya dia Fisher eksak. Itu pun juga tidak bisa langsung semata-mata 2 kali 3 langsung dianalisis, tidak bisa. Dia harus disederhanakan terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan ya. Sebelum masuk ke materi lanjutnya, yang harus diperhatikan adalah mengenai kode. Ketika Anda melakukan analisis data, variabel yang beresiko ini harus memiliki nomor yang kecil. Misalnya merokok, ini kodenya 1, tidak merokok 2. Atau kalau misalnya 01, berarti merokok, dia 0, ya, dia 0, tidak merokok 1. Begitupun sakit jantung. Yang kiranya sakit atau mungkin kategori yang jelek atau yang buruk, dia itu kodenya kecil. Kalau Anda menggunakan 12, berarti dia 1, tidak sakit jantung 2. Kalau Anda menggunakan kode 01, berarti sakit jantung dia 0, tidak sakit dia 1. Ya, jadi yang terpenting adalah yang sakit atau yang jelek dia kodenya kode yang kecil. Kenapa? Ketika nanti dianalisis tabel kontingensi 2x2, bentuknya seperti ini. Jadi ideal seperti ini. A itu ada di sini. B ada di sini. Ya, C ada di sini. D ada di sini. Kalau misalnya nanti Anda balik, misalnya kodenya Anda balik, merokoknya 2, tidak merokok 1. Maka nanti dia akan terbalik. A-nya jadi di bawah, C-nya di atas, D-nya di atas, B-nya di bawah. Padahal idealnya rumus dari odds ratio OR adalah A D dikali B kali C.
Ya, jangan sampai dibalik-balik, nanti hasilnya bisa saja tidak sesuai dengan harapan. Biasanya kan mintanya ada hubungan biasanya. Nah, tiba-tiba nggak ada hubungan gitu. Tapi bukan berarti nggak ada hubungan itu jelek, bukan ya. Ya, kita kembali lagi kepada kodenya. Ini harus benar. Oke, selanjutnya syarat-syarat chi-square sekarang ya. Syarat chi-square. Syaratnya adalah tidak ada nilai 0 pada salah satu tabel kontingensi. Jadi, di dalam tabel ini tidak boleh ada nilai 0. Itu syaratnya. Terus yang kedua, syaratnya bentuk tabel kontingensi, apabila tabel kontingensi 2 kali 2, maka tidak boleh ada sel yang memiliki frekuensi harapan expected 5. Nah, 5 ini bukan berarti angka 5 di sini bukan. Ya, bukan. Bukan seperti ini ya. Saya ulangi, angka 5 expected itu bukan angka seperti ini. Pak, misalnya kalau orang yang merokok sakit jantung koroner dia 4 ini. Apakah bisa? Itu bisa. Yang dilihat itu bukan angka realnya di sini, tapi adalah nilai harapan, nilai expected. Nah, nilai expected ini ada cara hitungnya ya. Tapi kalau Anda di SPSS nanti ada persentasenya, expected count namanya. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2 kali 2, misal 2 kali 3, 3 kali 3, dan seterusnya, boleh ada nilai frekuensi harapan di bawah 5, namun tidak lebih dari 20%. Nah, ini nanti kalau di SPSS ada keterangannya, expected count namanya. Jika salah satu saja tidak memenuhi, maka Anda bisa menggunakan Fisher exact. Begitu ya. Nah, sekarang berbicara Fisher exact sekarang. Kalau Fisher exact misalnya misalnya gini. Ini Anda punya variabel ada 3 dikali 2 ya. 3 itu misalnya pengetahuan kurang, pengetahuan sedang, pengetahuan baik misalnya. Nah, kalau misalnya pengetahuan ada 3 seperti ini, ya 3 seperti ini, jika salah satu ada tidak memenuhi, misal 2 kali 3 atau 3 kali 2 tadi, yang nomor 3 ini dia ada nilai expected di bawah 5 ya. Nanti ada keterangan expected di bawah 5 gitu. Maka tidak boleh jika lebih dari 20%, maka tidak boleh menggunakan Fisher tidak semata-mata langsung menggunakan Fisher exact ya. Jadi saya ulangi, jika ada nilai harapan, misal ini 3 dikali 2, ada nilai harapan, nilai harapannya yang di bawah 5 itu lebih dari 20, maka tidak bisa menggunakan Fisher exact ya. Jadi begini, caranya adalah Anda harus menyederhanakan dulu ya. Tidak bisa Anda semata-mata langsung menggunakan Fisher exact. Ya, jadi Anda harus menyederhanakan dulu kategorinya ini. Ini 3 ya. Misalnya harus Anda satukan antara yang sedang sama yang baik Anda jadikan satu. Atau sebaliknya, yang sedang dan yang buruk Anda jadikan satu. Gitu. Ini syaratnya untuk Fisher exact. Jadi Fisher exact tidak boleh langsung tiba-tiba Fisher exact, harus disederhanakan terlebih dahulu. Biasanya di beberapa analisis, kalau misal ini 3, di sini 2, Fisher exact kalau Anda mau memaksakan pakai chi-square kan tidak bisa. Ya, mau Fisher exact tidak akan muncul hasilnya. Makanya harus disederhanakan 2 kali 2 seperti itu. Nah, kalau 2 kali 2 masih ada nilai expected yang di bawah 5, maka Anda boleh menggunakan Fisher exact. Jadi Fisher exact itu di akhir. Ya, harus ada penyederhanaan terlebih dahulu. Ya, begitu. Oke, ini untuk chi-square. Nah, terus beberapa literatur ya menyatakan bahwa uji chi-square ini memiliki syarat dan keterbatasan. Ya. Nah,
sampel yang terpenuhi, dia harus di tempat 40 responden. Jika di antara 20 sampai 40, ya, ini pasti ada kontingensinya di bawah 5. Ya, ini beberapa literatur ya. Terus juga sedangkan uji chi-square tidak dapat digunakan jika sampel di bawah 20. Ya, ini sudah pasti tidak normal. Mohon maaf, ada nilai expected di bawah 5. Ya. Oke, semoga ini ya dapat dipahami. Nah, untuk chi-square, ya, ini chi-square ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Hasil uji chi-square atau Fisher eksak ada 3 hal yang dilihat. Yang pertama p-value, ya, ini yang pertama. P-value ini untuk membuktikan hipotesis apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan. Yang kedua adalah nilai odds ratio ya, atau risk ratio ya kalau misalnya untuk cohort. Ini untuk melihat seberapa besar risikonya, peluang risikonya, odds ratio-nya. Jadi peluang odds ratio. Yang ketiga adalah nilai dari confidence interval ya. Jadi confidence interval. Ini yang terakhir. Jadi yang pertama yang dilihat adalah p-value, yang kedua adalah odds ratio, yang ketiga adalah nilai confidence interval. Nilai confidence interval ini dia memiliki nilai lower dan dia juga memiliki nilai upper ya. Di mana nilai lower dan nilai upper itu dia berbentuk rentang. Kalau rentangnya itu ya ada 3 kondisi. Jika rentangnya, jadi ketika saya punya rentang, ini rentang ya. Jadi rentang itu ada nilai misalnya ini. Jika rentang misalnya ini ada nilai 0, ya ini 0, terus ini 1, ini 1, ya, 1. Jika rentang nilai confidence interval berada di atas angka 1, berarti misalnya di sini 1,5 sampai 3. Berarti dia ada hubungan faktor resiko. Tapi kalau rentangnya lewat angka 1, misal 0,8 sampai 1,9 misalnya, dia melewati angka 1 di sini. Berarti dia tidak ada hubungan sama sekali, tidak berkaitan. Sudah pasti di p-value-nya juga tidak ada hubungan. Kondisi yang ketiga adalah jika rentang di bawah angka 1, misalnya 0,3 sampai 0,8. Dia tidak lewat angka 1, ya, tapi dia di bawah angka 1. Artinya dia ada hubungan, jadi secara p-value ada hubungan, tapi sifatnya protektif. Nah, ini yang dapat dikatakan bahwa statistik itu ya sekedar angka, tapi secara substansi yang ini harus lebih dipahami. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh angka saja. Nah, terus bisa jadi seperti ini. Ketika Anda salah coding, ya tadi di awal yang tabel kontingensi, yang harusnya ada faktor resiko, dia jadi protektif, jadi mencegah. Ya, yang harusnya ada hubungan, jadi nggak ada hubungan. Jadi hati-hati dengan coding. Ini pengalaman saya dulu pernah ya salah coding ketika melakukan pengerjaan tesis dulu. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda share ke rekan-rekan sejawat Anda. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.